Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Baiklah Ananda, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak akan mengecek absensi kita terlebih dahulu. Hadil, siapa anggota lokal yang tidak hadir hari ini? Hari ini ada dua anggota lokal kita yang tidak hadir Pak. Yang pertama Hakim, dia minta izin karena ada keperluan keluarga bersama orang tuanya. Yang kedua, Sinta, dia dalam keadaan kurang sehat, tadi orang tuanya mengantarkan surat sakitnya Pak. Oh, begitu ya, semoga kawan kita yang sakit cepat sembuh, amin. Baiklah Ananda, sebelum kita lanjutkan pembahasan materi hari ini, Bapak akan mereview materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Hadil, kamu masih ingat materi pelajaran kita minggu lalu? Masih Pak, minggu lalu kita membahas tentang cara menggunakan rumus fungsi summary pada Microsoft Excel. Coba kamu jelaskan apa fungsi rumus summary tersebut. Fungsi rumus summary itu adalah untuk menjumlahkan beberapa buah data dalam sebuah rank atau mencari total jumlah data dalam sebuah rank. Bagus Hadil, jawabanmu tepat sekali, artinya adalah rumus untuk penjumlahan, oke. Oke, Ananda, sekarang kita akan masuk pada materi baru, masih penggunaan rumus fungsi pada Microsoft Excel. Untuk materi ini silakan Ananda bahas secara berkelompok dan buat laporan diskusinya, di lembar folio ya, Bapak kasih waktu 1 jam pelajaran. Hakim, mari kita bahas bersama materi yang ditugaskan oleh Bapak Yos tadi ya. Iya Hadil, ayo, biar aku baca materinya di buku paket, kamu baca di Ukia. Hadil, aku udah dapat nih, materinya, cuma aku agak kurang paham tentang penjelasannya di buku ini. Oke, ndak apa-apa Kim, aku akan coba cari penjelasan lebih rincinya di UK, mana tahu ada tambahan penjelasannya. Aduh, aku masih belum paham maksudnya nih. Sabar Hakim, kita buat dulu laporan tugas kita, nanti saat presentasi diskusi, kita akan tanyakan sama Pak Yos. Baiklah Hadil, biar aku yang jadi notulen buat laporan kita, kamu yang sebutkan ringkasan materinya ya. Sip, tenang aja Kim. Terima kasih Hadil. Baiklah Ananda, waktu kita untuk diskusi sudah habis, apakah laporan hasil diskusinya sudah siap? Sudah Pak, laporan hasil diskusinya sudah oke. Baiklah, silakan dikumpulkan laporannya. Hadil, tolong kumpulkan laporan masing-masing kelompok ke depan. Baik Pak. Ananda sekalian, sebelum kita presentasikan laporan masing-masing kelompok, Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran terkait materi yang sedang kita pelajari. Semoga bisa menambah wawasan dan pemahaman Ananda tentang materi rumus fungsi ini. Wah, itu bagus sekali Pak, soalnya saya memang agak kurang paham dari penjelasan di buku. Baiklah Ananda, tolong diperhatikan videonya ya, dan kalau ada tambahan ilmunya silahkan diringkas, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan Bapak dalam kegiatan pembelajaran daring bimbingan TIK untuk siswa kelas 8. Semoga Ananda semuanya selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring yang akan kita laksanakan. Oke Ananda semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu silakan persiapkan segala peralatan pembelajarannya agar nanti selama proses kegiatan pembelajaran daring, kegiatan bisa diikuti dengan baik. Oke, sudah siap seluruhnya Ananda? Baiklah. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga dalam kegiatan pembelajaran kali ini kita diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah serta dapat memahami materi pembelajaran yang nantinya akan Bapak jelaskan pada kesempatan kali ini. Untuk itu, berdoa mulai. Selesai. Baiklah Anda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kegiatan pembelajaran daring dengan kompetensi inti, yaitu menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menyajikan informasi. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menggunakan menu dan ikon pokok
pada perangkat lunak pengolah angka. Nah, untuk materi pembelajaran, kita membahas materi tentang menggunakan rumus fungsi matematika dan fungsi statistik pada perangkat lunak pengolah angka dengan indikator pencapaian kegiatan pembelajaran daring kali ini, yaitu peserta didik mampu menggunakan rumus fungsi matematika dan fungsi statistik pada perangkat lunak pengolah angka. Nah, baiklah Anda sekalian, untuk kegiatan pembelajaran kita pada kali ini, materi kita yaitunya tentang fungsi matematika dan fungsi statistik. Nah, di dalam penggunaan rumus fungsi matematika dan rumus fungsi statistik, kita akan menggunakan program aplikasi, yaitunya program aplikasi Microsoft Excel. Nah, apabila Anda semuanya sudah pernah ataupun sudah familiar dengan penggunaan penggunaan program aplikasi Microsoft Excel ini, maka otomatis untuk kegiatan kali ini kita akan menjadi lebih terbantu dalam pelaksanaan kegiatannya. Oke, untuk rumus fungsi matematika dan rumus fungsi statistik yang ada pada program aplikasi Microsoft Excel itu sangat banyak sekali. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak hanya akan menjelaskan 4 rumus fungsi yang nantinya akan kita coba praktekkan dalam kegiatan kita kali ini. Oke, Ananda, kita akan langsung masuk saja pada penjelasan materinya terlebih dahulu. Fungsi yang pertama yaitunya fungsi summary, disingkat dengan rumus fungsi sum. Kegunaan rumus fungsi ini adalah menjumlahkan data angka pada sel atau rank tertentu. Dengan cara penulisan rumusnya sama dengan sum dalam kurung sel 1, sel 2, dan seterusnya, atau sama dengan sum dalam kurung alamat rank. Untuk rumus yang kedua, yaitunya rumus fungsi maksimal, disingkat dengan rumus fungsi max. Kegunaan dari rumus fungsi ini adalah menampilkan nilai terbesar dari suatu rank data numerik. Dengan penulisan rumusnya adalah sama dengan max dalam kurung sel 1, sel 2, dan seterusnya, atau sama dengan max dalam kurung alamat rank yang akan kita munculkan nilai terbesarnya. Rumus fungsi yang ketiga yaitunya nilai minimal, disingkat dengan rumus fungsi min. Kegunaan dari rumus fungsi ini yaitu menampilkan nilai terkecil dari suatu rank data numerik. Dengan penulisan rumus sama dengan min dalam kurung sel 1, sel 2, dan seterusnya, atau sama dengan min dalam kurung alamat rank yang akan kita munculkan nilai terkecilnya. Nah, sedangkan rumus yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu rumus fungsi average, disingkat juga dengan rumus fungsi AVG. Kegunaannya adalah untuk menampilkan rata-rata dari suatu rank data numerik. Penulisan rumus fungsinya ini adalah sama dengan average dalam kurung sel 1, sel 2, dan seterusnya, atau sama dengan average dalam kurung alamat rank, atau juga bisa kita pendekkan lagi rumusnya sama dengan AVG dalam kurung sel 1, sel 2, dan seterusnya, atau bisa juga sama dengan AVG dalam kurung alamat rank yang akan kita munculkan nilai rata-ratanya. Oke, Anda seluruhnya, Bapak akan memperlihatkan satu contoh hasil pengolahan rumus fungsi yang sudah Bapak sediakan untuk kita pelajari pada kesempatan kali ini. Di sini Bapak menampilkan data nilai siswa kelas 8, di mana pada kesempatan ini ada 10 orang siswa yang sudah Bapak entrikan pada program Microsoft Excel. Kemudian nilai untuk mata pelajarannya juga sudah Bapak entrikan secara manual. Yang berwarna hitam ini kita entrikan secara manual. Sedangkan untuk penggunaan rumus fungsinya untuk mencari nilai totalnya, rata-rata, nilai max, dan nilai min, itu kita menggunakan rumus fungsi yang sudah Bapak jelaskan teorinya secara sepintas kepada Ananda semuanya. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan rumus fungsinya, itu bisa kita mencari nilai untuk tiap siswa, total nilainya, rata-ratanya, nilai max, dan nilai min. Atau kita juga bisa mencari total nilai, rata-rata, nilai max, dan nilai min untuk tiap mata pelajaran dengan menggunakan rumus yang 4 tadi yang sudah kita jelaskan. Oke, Anda semuanya,
Bapak rasa untuk pengantar materi pada pertemuan ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan sepintas ini bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita laksanakan prakteknya. Oke, anak-anak sekalian, sekarang diharapkan anak-anak seluruhnya sudah berada di depan komputer ataupun di depan laptopnya masing-masing, agar nanti dalam pelaksanaan prakteknya bisa kita lakukan dengan baik. Dan bagi anak-anak yang mungkin belum memiliki komputer ataupun belum memiliki laptop, itu bisa dibuat saja menggunakan buku tulis dan langsung ikuti saja instruksi yang Bapak jelaskan pada kesempatan ini. Oke anak-anak seluruhnya, kita akan mulai. Bapak akan memunculkan data yang sudah Bapak munculkan pada presentasi tadi. Di sini Bapak munculkan data nilai siswa kelas 8. Ada nama siswanya 10 orang. Sudah dientrikan nilai masing-masing mata pelajarannya untuk 10 orang siswa tersebut. Sedangkan yang warna hijau ini penggunaan rumus fungsi yang 4 tadi, ataupun yang warna ungu ini juga penggunaan rumus fungsinya. Baik Ananda, untuk tugas sambil prakteknya, silahkan Ananda ketikkan terlebih dahulu data seperti yang sudah Bapak perlihatkan ini, atau mungkin ini yang sudah Bapak buatkan hasil yang kosongnya untuk penggunaan rumus ya. Nah silahkan diketikkan dulu. Bagi Ananda yang menggunakan buku tulis, silahkan dibuat juga dulu di buku tulisnya. Nanti bisa kita bersama-sama untuk memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Oke? Nah, Bapak asumsikan Anda semuanya sudah selesai melaksanakan atau mengetikkan tabelnya ini. Kita akan masuk pada penggunaan rumus fungsinya. Yang pertama, kita akan menggunakan rumus fungsi untuk mencari penjumlahan atau total nilai. Kita pertama akan mencari total nilai untuk Anissa. Caranya, kita menggunakan rumus yang sudah Bapak sampaikan tadi. Untuk total nilai atau jumlah nilai, yaitunya sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita isikan sel 1, sel 2 dan seterusnya. Untuk lebih memudahkan Ananda, itu Ananda bisa langsung dengan memblok dengan cara klik kiri nilai Anissa dari awal sampai terakhirnya ini. Nah, seperti itu. Kalau sudah selesai, silakan tutup kurung kemudian enter. Maka akan muncullah hasil jumlah nilai untuk Anissa dengan besaran nilai 329. Nah, untuk nilai Burhan, Cynthia, Dani, Ega, Farel dan seterusnya ini, kita lebih dipermudah lagi dengan penggunaan rumus fungsi ini. Kita tidak perlu mengetikkan rumus untuk tiap siswa. Ini masih mending siswanya hanya 10. Kalau seandainya siswanya ada sekitar 100 atau sekitar 200 orang, maka akan lebih merumitkan lagi. Maka dengan menggunakan rumus fungsi ini, kita lebih dipermudah. Caranya cukup dengan mengklik hasil total nilai Anissa, kemudian kita arahkan kursornya pada ujung kanan bawah, kita klik kiri tahan, klik kiri ditahan, kemudian kita drag ke bawah, kita tarik ke bawah sampai terakhir, kemudian kita lepaskan. Secara otomatis nilai masing-masing siswa sudah tertera dengan penggunaan rumus fungsi otomatis. Nah, oke, bisa dipahami? Ya, oke. Untuk nilai rata-rata kita juga sama, tinggal mengetikkan rumusnya satu saja. Rumus untuk rata-rata sama dengan AVG, buka kurung, kita blok lagi nilai Anissanya, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Setelah itu kita pilih yes-nya di sini. Nah, muncullah rata-rata nilai untuk Anissa 65,80. Untuk Burhan, Cynthia dan juga sampai ke bawah sama seperti tadi. Klik pojok kanan bawah, kiri tahan, kemudian tarik sampai ke bawah, lepaskan. Hasil juga akan muncul secara otomatis. Cukup mudah ya. Oke. Nah, untuk nilai max, nilai min, Bapak rasa Ananda sudah bisa mempraktekannya langsung. Tapi sambil Ananda mempraktekkan juga Bapak pandu. Untuk nilai max sama dengan max, buka kurung, kita blok lagi nilai Anissa, tutup kurung, kemudian kita enter. Hasil nilai max untuk Anissa adalah 75, nilai tertinggi Anissa. Oke. Untuk yang lainnya ke bawah kawan-kawannya, tinggal kita klik, drag, lepaskan. Hasil untuk nilai max masing-masing siswa sudah muncul.
Nah, nilai min juga sama. Min sama dengan min ya, buka kurung. Kita blok lagi nilai Anissa sebagai patokan, tutup kurung. Kita enter. Nilai terendahnya untuk si Anissa ini adalah 52 matematika ya. Untuk yang lainnya juga tinggal kita drag ke bawah, hasilnya juga akan muncul. Oke, cukup gampang ya. Bapak rasa Anda semuanya sudah bisa memahami materi ini karena sudah langsung kita praktekkan. Nah, ini kita mencari atau mengolah nilai untuk per tiap siswa. Hasilnya masing-masing sudah ada. Kita juga bisa mencari nilai untuk per tiap mata pelajaran. Nah, dengan menggunakan rumus yang 4 tadi. Untuk nilai agama ini kita juga bisa cari total jumlahnya dengan cara sama dengan sum kak kurung. Kita blok lagi adalah data untuk yang agama sebagai patokan. Nah, ini tutup kurung, enter. Untuk yang mapel lainnya tinggal kita klik kiri, tahan, dragnya ke arah kanan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, oke. Untuk nilai rata-rata juga sama dengan AVG buka kurung, nilai agama sebagai patokan, tutup kurung, enter lagi, kita klik tombol yes, hasilnya juga muncul. Untuk yang lainnya juga sama, kita klik tahan, nah hasilnya muncul semuanya. Oke, untuk yang dua ini Bapak rasa Anda sudah cukup mahir ya, sudah cukup paham. Oke, kita isi sama-sama, sama dengan apa ya? Oke, max, betul, max buka kurung, nilai agamanya kita blok lagi, tutup kurung, kita enter. Nah, Bapak harapkan dalam pemblokan ataupun dalam men-setting rank untuk nilai yang akan kita olah, hati-hati jangan sampai salah blok, karena kalau seandainya Anda salah blok, hasilnya juga nanti salah ya. Ini nilai mark untuk mata pelajaran agama 80. Untuk mapel yang lainnya juga tinggal kita tarik saja. Nah, nilai min sama dengan min buka kurung, kita blok lagi nilai agamanya, tutup kurung, kita enter lagi, hasilnya 64. Oke, nah tinggal kita drag lagi ke arah kanan. Inilah hasil penggunaan rumus fungsi summary, rumus fungsi average, rumus fungsi nilai max, rumus fungsi nilai min untuk per tiap siswa untuk per mata pelajaran. Oke Ananda, bisa dimengerti? Bisa dipahami? Bisa? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Nah, kalau seandainya sudah paham, sudah bisa, berarti indikator pencapaian materi yang kita sampaikan tadi Bapak harapkan Ananda setidak-tidaknya sekitar 80 atau 90% juga sudah memahami materi yang sudah Bapak jelaskan ini. Baiklah Ananda sekalian, untuk lebih mempermahir materi ini terhadap Ananda, maka Bapak akan memberikan tugas kepada Ananda yang nantinya tugas ini Ananda kerjakan di rumah. Setelah itu nanti Ananda selesaikan menggunakan rumus fungsi yang sudah kita jelaskan tadi, dan setelah itu nanti hasil dari tugas yang Bapak berikan ini Ananda kirimkan hasilnya, bisa melalui grup atau juga bisa langsung diantarkan ke sekolah. Oke, bagi Ananda yang mungkin masih ragu, masih belum paham dan segala macamnya, itu Bapak juga membuka peluang, silakan boleh bertanya melalui grup, atau kalau seandainya kurang puas, boleh juga langsung untuk datang ke sekolah. Kita akan jelaskan secara lebih rinci, lebih detail, dan lebih mendalam lagi tentang materi rumus fungsi matematika dan rumus fungsi statistik ini. Baiklah Ananda, demikian dulu untuk kesempatan kali ini pembelajaran daring kita dengan materi penggunaan rumus fungsi dalam program aplikasi Microsoft Excel. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu kita waspada, karena situasi pada saat sekarang ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.